Perkenalkan, namaku Amalia, umurku 28 tahun. Saat ini aku bekerja wirausaha membuat mukena dan aku pasarkan di media sosial seperti TikTok dan sebagainya. Alhamdulillah usahaku sedang di masa puncaknya, Bun. Mukena buatanku laris manis setiap kali produksi. Terkadang sampai ludes kosong semua stoknya. Padahal masih ada yang mau beli. Aku merintis usaha ini sejak aku masih kerja kantoran. Namun karena usahaku makin berkembang, akhirnya aku putuskan buat fokus jahit mukena dan dibantu beberapa karyawan. Di saat aku sedang menikmati dengan giat usahaku ini, ibuku selalu saja ngerecokin. Bukan masalah usahanya, tapi lebih kepada nyuruh segera nikah. Kata ibuku, kalau usiaku sudah kepala 3 nanti, bisa tambah susah dapet jodoh. Padahal aku masih menikmati proses jatuh bangun bikin usaha ini, Bun. Aku merasa belum maksimal aja. Jika aku nikah, pasti deh bakalan terganggu. Bayangkan aja, kalau dapet suami sok ngatur, yang gak boleh istrinya ini itu, cuman harus ngelayanin dia dan taat sama dia. Apa aku gak bakalan jadi orang sengsara tuh? Belum lagi kalau dikasih anak sama Allah. Proses hamil yang katanya mual muntah, lemes, pusing, melahirkan yang katanya sakit banget. Belum lagi menyusui yang bikin si ibu gak bisa kemana-mana karena ada makhluk hidup yang sangat bergantung pada ibunya. Aku ngebayanginnya aja udah mules duluan, Bun. Kayaknya lebih baik aku nunda nikah deh daripada ngikutin kata orang tua, tapi aku nanti sengsara. Toh yang jalanin kan aku, bukan ibuku. Tapi gimana ya caranya aku ngomong sama ibu dengan baik-baik bahwa gak nikah dulu itu bukan berarti kiamat gitu loh. Aku insya Allah sih mau nikah, tapi gak sekarang. Pendampingnya aja belum ada bayangan. Emang sih ibuku katanya mau kenalin aku sama anak temennya, istilahnya dijodohin gitu. Tapi ibu bilang kalau aku gak cocok, beliau gak akan maksa. Nah, akunya sendiri udah nolak duluan dikenalin karena takut aku malah mengecewakan ibu lagi. Jujur aja, Bun, dari hati terdalam sih aku gak mau nyakitin ibuku dengan penolakan-penolakanku. Namun di sisi lain, aku juga gak suka dikejar-kejar untuk harus nikah tahun ini. Menurut Bunda, apa yang harus aku lakukan agar aku bisa memberikan penjelasan ke ibu terkait masa depanku ini, sehingga ibuku paham dengan pilihanku. Aku gak mau kita ribut dengan masalah yang sama tiap tahunnya. Apalagi ibu tuh suka drama. Beliau bilang gini, "Nak, ibu tuh udah sakit-sakitan. Kalau nanti ibu udah gak ada, tapi kamu belum nikah gimana? Ibu bisa mati penasaran loh." Aduh, lebay deh, Bun. Mohon jawabannya ya dari Amalia. Yang kita takutkan mati penasarannya tuh. Sebelah saya ini nih, Mas Anhar, ada seorang sahabat yang tadi saya sudah ceritakan dan dia juga pernah mengalami mungkin hal yang sama ya. Waduh. Coba deh nanti kita tanyain aja sama Novi ya, kayak apa sih ceritanya ketika dikejar-kejar suruh nikah gitu. Nah, boleh langsung cerita deh. Oke, ketika itu harus memilih antara Umur berapa waktu itu? Belum lulus S1 lah kala itu, 22 lah ya. Jadi saya harus memilih antara menikah atau melanjutkan studi kala itu ya. Jadi kebetulan dengan mantan pacar yang udah jadi suami sekarang kayak gitu. Saya itu mengenal sudah 8 tahun sebelum saya memutuskan untuk menikah dengan beliau. Saya masuk di kampus yang sama sekali tidak dalam bayangan saya gitu. Bukan cita-cita saya masuk kampus itu gitu, apalagi masuk jurusan itu. Tapi apa sih? Rahasia. Nanti kalau saya omongin nih pada dengerin ya, nanti udah dijitak dosen saya ya. Jadi ya saya dulu masuk di, nggak apa-apa deh saya bilang, saya dulu kuliah di Fakultas Bahasa dan Seni, Pendidikan Bahasa Perancis di Universitas Negeri Yogyakarta. Kebetulan kampus yang sama sekali nggak saya bayangkan, jurusan yang sama sekali nggak saya bayangkan. Tapi saya harus menjalani itu, ya wis mau nggak mau gitu kan. Dijalanin sampai pada akhirnya saya begini, saya udah masuk, udah kepalang basah. Saya harus ada sesuatu yang saya dapatkan di sini. IP pertama saya 2,3 kala itu, saya inget banget ya. 2,3 ya, yang semester kedua itu 2,4, artinya IPK rata-rata saya kan hanya 2, sekian. Calon saya bilang begini, kalau kamu nggak bisa dapat nilai 3, selesai hubungan kita. Itu udah jalan 3 tahun, 3 tahunan lah ya mungkin ya. Itu akademik banget ya. Karena ini kebetulan beliau kan dosen, udah jadi dosen ya. Jadi saya jadi mahasiswa baru, beliau dosen baru gitu kan ya, beda fakultas saja. Singkat cerita, ada tantangan di situ buat saya. Berarti oke, saya akan buktikan bahwa saya bisa, karena saya nggak bisa mundur. Dia bilang kamu nggak boleh pindah kampus apapun, selesaikan yang sudah kamu mulai. Oke, it's okay. Saya selesaikan.
hingga saya membuktikan bahwa saya punya IPK yang kala itu ya saat itu ada di 3,25 kalau saya nggak salah ya, 3,25 3,28. Cuma bukan IPK yang saya mau bahas, tapi lebih ke saya bilang begini, saya kuliah di bahasa Prancis, artinya saya harus lihat Menara Eiffel, saya harus sampai Menara Eiffel gimana pun caranya. Saya belum lulus, saya dapat tawaran untuk melanjutkan studi di sana. Meskipun bukan studi S2, tapi ada short course di sana, dan itu yang dapetinnya mual-mual muntah-muntah. Ya. Maksudnya? Karena penuh usaha gitu loh untuk mendapatkannya, dan akhirnya saya udah lolos, hanya tinggal berangkat. Tapi kala itu dia hanya bilang begini, ambil, selesai, atau lepas, someday kamu ke sana. Itu kan pilihannya luar biasa. Wah, ini parah banget nih. Parah banget ya. Dan Masih itu pilihannya. selalu dihadapkan pada sebuah pilihan, dan itulah manusia ya. Akhirnya singkat cerita ya udah, saya memilih untuk melepaskan mimpi saya, melepaskan sebuah tantangan yang akhirnya saya dapat untuk menikah. Berarti udah dua Kali challenge ya. Dan akhirnya ketika saya memutuskan untuk menikah juga tidak mudah, Mbak Amalia ya. Luar biasa. Banyak ketakutan dalam diri saya. Banyak, kalau orang Jawa bilang gek-gek. Gek-gek nanti aku nggak boleh begini, gek-gek Kayak yang Amalia lain. tadi ya. Seperti Amalia tadi gitu takut kan. tadi kan. Saya perempuan yang mandiri, perempuan yang saya tahu kelemahan diri saya adalah orang yang sangat ambisius gitu kan. Kelihatan sih. Ya gitu kan. Dan tiba-tiba saya harus menikah di usia yang buat saya masih muda lah, 23, 24 saya menikah. Belum lulus kuliah ketika itu. Saya harus cuti, terpaksa harus cuti. Saya menikah dan tiba-tiba saya punya anak. Dan apa yang suami saya bilang bahwa kamu cukup di rumah. Wow, kala itu kayak gini ya nikah ya, gue bilang begitu. Udah gue nggak boleh sekolah, gue harus begini. Tiba-tiba aku harus di rumah, harus ada bayi kecil. Saat itu saya juga ngalamin yang namanya Baby blues, ya? Luar biasa perjalanan saya. Sampai kepada akhirnya 5 tahun itu menjadi siklus yang gak karu-karuan buat saya. Sampai pada akhirnya saya bisa berdamai dengan diri saya bisa berdamai dengan kondisi, saya bisa menerima bahwa this is me, aku seorang perempuan, aku seorang istri, aku seorang ibu. Dan ketika hal itu sudah bisa kita terima, saya pernah bilang sama diri saya, ketika kamu memang harus menjadi ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang luar biasa. Ketika kamu harus menjadi wanita yang di rumah, jadilah dan punyalah karya, minimal kamu bisa mencetak anak-anakmu jadi sesuatu yang luar biasa. Dan Allah itu maha adil, dan itu sesuai janji suami saya kala itu, someday kamu akan tiba di Perancis. Itu janji dia yang pertama. Yang kedua, kamu mau sekolah tinggi kayak apapun, kamu mau bergaul kayak apapun, kamu mau berkarya apapun, terserah. Tapi ada syaratnya lagi buat saya, tidak boleh lebih sibuk daripada dia. Sungguh susah ya punya suami kayak laki saya ya. Syaratnya banyak banget. Kala itu saya memberontak, Mbak Amalia. Saya banyak pemberontakan karena masih muda kali ya. Pada akhirnya di titik inilah saya baru sadar, oh itu ternyata yang dimau sama suami saya. Bahwa sehebat apapun perempuan, kamu tahu posisimu di mana. Kamu harus tahu menempatkan posisimu di mana. Dan dia penuhi janji dia. Saya bisa sekolah sampai di titik ini ya, sampai di on the way doktoral gitu. Berapa kan. tadi gelarnya tadi? Saya bisa sekolah sampai di titik ini itu juga karena beliau. Dan dia bilang, aku butuh perempuan yang cerdas. Bukan hanya pintar. Kalau pintar itu mudah, pintar takarannya itu nilai. Tapi ketika cerdas, kamu tahu bagaimana menempatkan diri. Nah, oke, itu pengalaman saya. Saya gak usah cerita ya, saya pernah minum obat penenang juga. Mbak Desi itu sudah tahu ya bagaimana up and down-nya saya kala itu gitu kan.